Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kita ucapkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat dosen pengampu yaitu Ibu Mentari Ritonga MPD dan teman-teman sekalian. Baiklah, untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, marilah kita mulai presentasi kita ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Ananda Salsabila Mutfi sebagai moderator, dan Bella Artika Fitri, Rindang Embun Suri, Bunga, dan Indah. Baiklah, penyajian materi pertama yang akan disajikan oleh Rindang. Kepada Rindang kami persilahkan. Baik, saya akan menyajikan materi tentang bab 1, yaitu yang pertama, latar belakang. Alasan kami menawarkan produk ini adalah karena semakin banyak orang yang saat ini menderita kolesterol. Kolesterol adalah satu pembunuh terbesar saat ini di masyarakat setempat. Tahu dianggap sebagai makanan yang tidak menarik dari segi rasa dan bentuk. Padahal tahu memiliki banyak sekali manfaat, antara lain memperlambat penuaan dini, mengandung protein nabati, dan mencegah kanker payudara. Di sini kami dapat membantu komunitas mencegah dan meminimalkan risiko terkena penyakit kolesterol. Selanjutnya yaitu identifikasi peluang bisnis. Bisnis kuliner merupakan bentuk bisnis masa kini yang berorientasi pada masa depan. Berbagai jenis makanan muncul dengan kreativitas yang berbeda dan menarik. Makanan biasa diolah menjadi makanan dengan cita rasa dan nilai enceran yang unggul. Salah satu makanan sering kita jumpai adalah tahu, yang kaya akan protein. Namun masyarakat sudah muak dengan bentuk dan rasa tahu yang biasa-biasa saja serta kurangnya inovasi. Untuk itu, tahu perlu inovasi baru agar penyajian tahu tidak menjadi monoton. Kami mencoba membuat tahu dengan mengolah dan menjadi nugget yang sehat dan bergizi, dan membentuknya menjadi bentuk yang menggugah selera. Nugget ditandai dengan dikemas dengan bentuk bulat, hati, bintang, dan nugget macam lainnya. Yang ketiga yaitu pada tujuan. Tujuan kami di sini yaitu mendapatkan keuntungan dari produk ini, kemudian membudayakan makanan sehat, membuat produk makanan yang mempunyai inovasi baru dan disukai di seluruh kalangan masyarakat. Selanjutnya yaitu pada visi dan misi. Pada visi, memproduksi makanan berkualitas tinggi, rasa yang enak, tampilan yang menarik, harga yang sangat terjangkau, dan inovasi yang terus-menerus membuat disukai dan dicari oleh masyarakat. Yang kedua yaitu misi. Misi kami di sini yaitu meningkatkan kualitas makanan, terus melakukan inovasi-inovasi yang baru pada produk, menjaga dan meningkatkan kualitas produk untuk menjaga kepuasan konsumen, mencapai target penjualan. Karena bahan utama tahu, jadi kami ingin meningkatkan dan memajukan produksi tahu bagi pabrik tahu. Tentunya itu potensi bisnis. Produk ini menawarkan peluang bisnis yang menjanjikan. Hal ini karena terkenal, murah, dan dapat dinikmati oleh semua orang. Nugget tahu ini memiliki umur simpan sekitar 1 bulan, bisa disimpan dalam freezer. Selanjutnya itu pada analisis SWOT. Pada bagian kekuatan yaitu keunggulan produk, kami menyediakan makanan yang sehat, yang murah, dan enak. Pada kreativitas, yaitu kami menggabungkan rasa nugget tahu yang berbeda-beda dan menarik. Yang rasa ayam, daging, dan sayuran membawa kreativitas baru dalam pengolahan tahu. Selanjutnya itu ketersediaan bahan baku yang mudah bahan baku tahu nugget ini tersedia secara luas dan harga terjangkau, serta berbagai varietas meningkatkan pilihan rasa. Yang kedua yaitu pada analisis kelemahan. Yang pertama, belum memiliki cukup pengalaman. Pengalaman untuk memulai usaha yang masih sangat minim.
merupakan sesuatu kelemahan yang harus diatasi oleh kelompok kami. Yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia. Keterbatasan sumber daya manusia sebagai produsen atau pembuat nugget tahu, kurangnya keterampilan kami dalam proses pembuatan nugget tahu itu sendiri. Yang ketiga yaitu peluang. Yang pertama, selera. Masyarakat lebih menyukai variasi nugget yang berbeda karena merupakan makanan siap saji dan mudah diolah. Kami yang melakukan verifikasi nugget yang menghadirkan cita rasa baru untuk masyarakat umum. Yang kedua itu sistem pemasaran. Pemasaran yang kami lakukan cukup mudah, kami akan memasarkan di lingkungan kampus, tempat tinggal, maupun di media sosial. Yang keempat yaitu ancaman. Salah satu ancaman yang saat ini ditakuti adalah sikap apatis konsumen. Gaya konsumsi masyarakat saat ini didominasi oleh makanan siap saji modern dan bahan-bahan baku impor, karena mungkin kurang tertarik dengan makanan terbuat dari bahan sederhana seperti tahu. Sekian penyampaian dari materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Rinda. Penyajian materi kedua yang akan disampaikan oleh Bella. Kepada Bella, saya persilahkan. Baik, saya akan menyampaikan materi kedua yaitu mengenai deskripsi usaha. Yang pertama ada bidang usaha, yaitu berdasarkan permasalahan yang ada di belakang, maka usaha yang akan kami rintis yaitu usaha di bidang kuliner berupa nugget tahu. Kedua yaitu jenis produk. Jenis produk yang kami tawarkan berupa barang berbentuk makanan, yaitu nugget tahu. Di sini kami menawarkan varian ukuran yaitu kemasan dengan berat 250 gram dan 500 gram dan dijual per buah. Ketiga, ada keunggulan dan inovasi produk. Bulat, hati, bintang, dan rasa tahu yang unik dikemas dalam bentuk nugget. Produk ini diproduksi secara higienis dalam pengolahan menggunakan bahan yang berkualitas. Keempat, ada lokasi. Pembuatan nugget tahu ini dilakukan di Jalan Gajah 2, Air Tawar, Padang Utara. Lokasi ini cukup strategis karena berdekatan dengan kampus utama Universitas Negeri Padang. Selain itu, pembeli bisa datang langsung melihat-lihat proses produksi dan dapat memesan langsung. Kelima, ada waktu. Dalam pengolahan kami, arai pinang pisang balado ini akan diproduksi 5 kali dalam bentuk 1 minggu, dikarenakan produk yang kami buat bisa disimpan selama 1 bulan. Terakhir ada resiko bisnis dan pengolahannya. Resiko dari usaha nugget tahu kami yaitu 1. Produk ini hanya dapat bertahan 1 bulan dibandingkan nugget impor. Kedua, keterbatasan waktu dan karyawan. 3. Ketidakmampuan dalam pengolahan dalam jumlah yang cukup besar. 4. Dengan adanya nugget tahu akan meningkatkan keinginan produksi lainnya untuk membuat produk yang sama. Kedua, ada pengelolaan dari risiko yang ada di atas, yaitu 1. Mempelajari lagi bagaimana produk akan bertahan lama. Kedua, menambah karyawan. Dan terakhir, membuat inovasi dari nugget tahu atau lainnya. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bella. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Bunga. Kepada Bunga, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Melanjutkan pada bab sebelumnya yang sudah disebut oleh rekan-rekan saya mengenai 2 bab sebelumnya. Masuklah kita pada tahapan rencana pemasaran. Di sini dapat diketahui bahwasannya ada pada poin A about target konsumen itu satu kelompok yang mana pemasarannya adalah segala usia, baik itu dari yang kecil hingga yang tua, mengenai pada bagaimana kami mempromosikan barang, produk maupun hasil dari pemikiran bisnis untuk dijadikan sebagai ladang usaha. Pelakuan promosi ini kami lakukan pada rekan-rekan kami di kampus UNPR Tawar. Jadi pada kali ini kelompok cukup efektivitas dalam pemasarannya. Jadi bisa dikatakan bahwasannya kelompok ini adalah home production.
akan konsumen temukan kami pada pemasaran, kami juga mengkaitkan teknologi pada pemasaran, pada produksi, pada bisnis, pada hasil dari proposal ini dapat konsumen temukan kami di media sosial, e-commerce. Salah satunya dalam media sosial Instagram yang memang everything and everyone to doing and have this. Jadi ketika itu konsumen dapat dengan mudah untuk bisa mengakses bisnis akses produk kami, dengan itu pengkaitan terhadap teknologi. Lalu yang kedua adalah wilayah pemasaran. Wilayah pemasaran ini sekiranya hanya ada untuk home production-nya itu pada daerah tempat tinggal kami. Honestly, we are the online store. Maybe kalau untuk offline store itu akan kami tawarkan hanya pada jenjang mahasiswa di kampus dan juga beberapa khalayak umum, tapi hanya pada persekitaran UNP saja. Contohnya ini tadi yang ada di sekitaran UNP, dan ini adalah permudahan akses sebagaimana kami juga berlaku sebagai mahasiswi di UNP. Lalu adalah situation tentang persaingan. Jadi yang pertama ini kemudahan dalam akses ini memang didapatkan melalui media massa dan juga bagaimana pemasaran membutuhkan produk-produk dan juga hasil produksi yang memang ditetapkan dan memang sesuai dengan kapasitas konsumen yang ingin seperti apa. By the way, this is situasi persaingan ini produk kami hasilkan adalah produk sendiri dengan pengeluaran sendiri dengan omset yang juga dijatuhkan pada kelompok. Yang kedua adalah menambahkan varian rasa. Ini adalah situasi persaingan yang cukup completely karena kompetitor walaupun tidak sama, tapi everything look like this is the same tentang bagaimana the business is built like this. Lalu yang ketiga adalah pemberlakuan strategi marketing yang lebih kompetitif. Jadi bagaimana kami memasarkan sudah kami paparkan pula pada forum diskusi mengenai bagaimana strategi inti kami sebagai kelompok untuk dapat memasarkan produk kami. The last but at least, ini adalah tentang jumlah dan harga produk. Jadi perlu diketahui pada sekali hasil produksi kami disclaimer sedikit, pada satu produk kami 250 hingga 500 gram. Jadi kami bisa membuat itu dalam kapasitas 50 hingga 100 per piecesnya. Nah, jadi di sekali produksi kemungkinan besar ini hanyalah gambaran umum atau gambaran awal sekiranya seginilah hasil dari mana harga produk ini keluar. Bisa dikatakan per piecesnya itu adalah Rp2.000. Jadi sekali produksi itu kami bisa mengeluarkan total 445.000. Ini adalah kotor, ya. Ini adalah harga kotor di mana kami belum menemukan atau kami belum bisa omsetkan ini secara outputly mengenai secara gamblang. Oh, like this satu kali produksi. Jadi kami hanya memikirkan ini adalah tentang harga kotor per 8 kali. Maksud dari per 8 kali ini adalah dengan melihat pada struktural. Apabila memang produk kami ini diinginkan oleh umum, universal, kami akan memproduksi ini secara umum berarti 8 kali. Berarti kalau dihitung dalam 1 bulan itu 8 kali, berarti kemungkinan besar 1 minggu kami bisa memproduksi ini 2 kali. Jadi 445 itu harga kotor dikalikan dengan 2, berarti sekitar 900.000 dalam 1 minggu ini harga kotor. Belum termasuk yang lainnya. Tapi bisa saja kami kurang dari harga 445. Ini adalah target utama untuk pengeluaran kami sebagai kelompok. Nah, total biaya produksi dikeluarkan per produksi itu adalah 56.000 ditambah 42.500. Ini pun harga kotor. Kami penghitungan pada jumlah dan harga produk ini adalah masih dengan harga kotor. Kami tidak menentukan dengan harga bersih hingga kami bisa mendapatkan neto yang sebenarnya. Lalu biaya per unit dari total biaya produksi dalam satu kali produksi itu adalah jumlah produk yang dihasilkan per bulan. Jadi kan perhitungnya adalah nantinya akan per minggu tidak per bulan. Sebagai kemudahan casing like this untuk not for the month but like the week. Jadi di 100.000 dikalikan per 60 buah di dalam per bulan. Jadi kami harus menghitung dalam per minggu untuk permudahan. Yang terakhir harga jual adalah Rp2.000. Ini worth it to the buy. Look like this is same. Itu saja penyampaian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bunga.
Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Indah. Kepada Indah kami persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Bunga, yaitu mengenai rencana produksi. Yang pertama itu bahan bakunya tahu, susu cair, telur ayam, tepung sagu, tepung maizena, bawang merah, merica bubuk, gula pasir, kaldu bubuk rasa ayam, margarin, sasa, bawang putih halus, panir, tepung roti, minyak goreng, dan saus tomat. Adapun alat dalam apa kami ini yaitu pertama kompor gas, 2 tabung gas, 3 kukusan, 4 mesin giling. Yang bagian ketiga itu proses produksinya. Pertama, campur daging ayam cincang dengan susu cair, telur, tepung sagu, tepung maizena, bawang merah, bawang putih, garam, merica, gula pasir, kaldu bubuk, dan margarin, dan diaduk dengan rata. Yang kedua, siapkan loyang atau pinggan tahan panas, olesi minyak goreng, kukus adonan selama 20 menit hingga matang, angkat dan dinginkan. Ketiga itu lemari pendingin selama 2 jam, 1 sampai beku. Yang keempat itu panaskan minyak dan goreng hingga kecoklatan, lalu diangkat. Yang terakhir itu, yang kelima, sajikan panas dengan saus. Adapun yang keempat itu kapasitas produksi 100 gram sama dengan 50 pieces. Yang ketiga per unit atau per buah 100 pieces. Sekian materi yang saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Indah. Jadi kesimpulan dari kesimpulan kita pada malam hari ini yaitu nugget tahu merupakan suatu jenis makanan yang kami buat dengan memberikan variasi rasa dan bentuk yang unik serta baru. Produk kami ini bertujuan untuk membuat masyarakat lebih sering mengonsumsi tahu dalam kehidupan sehari-hari. Karena tahu dapat menurunkan kadar kolesterol, mencegah kanker payudara, serta mencegah penuaan dini pada masyarakat. Proses pemasaran pada tahap awal kami lakukan melalui mulut ke mulut. Lalu tahap selanjutnya dilakukan melalui media sosial seperti blog, Facebook, Twitter. Harga yang kami tetapkan cukup terjangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Kami juga menyediakan pelayanan pemesanan nugget. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.